Pondok itu seru. Pondok itu keren. Pondok itu berprestasi. Pondok itu kreatif. Pondok itu banyak teman. Pondok juga bisa update. Banyak wawasan dan banyak pengalaman. Bisa baca kitab kuning dalam waktu 6 bulan? Gak bisa dong. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim." Jadi dai muda juga bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh orang tua dan putra-putri terbaik bangsa dimanapun Anda berada, mari kita bersama-sama menguatkan agama, membangun bangsa dengan kualitas yang unggul berlandaskan akhlakul karimah. Mari kita bersama-sama mewujudkan generasi emas Indonesia. Oleh karena itu, monggo segera daftarkan putra-putri panjenengan di pesantren Nurul Ulum Kota Malang. Terakhir, saya akan berpantun, jika pergi mencari ikan, ingatlah waktu untuk pulang. Jika mau melanjutkan pendidikan, ingatlah Nurul Ulum Kota Malang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sehat Ustaz, sehat. تعالى برحمتنا. الحمد لله يا الله.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada ahli salamati dinina dunyana ukhrana biniyati du'a wal qabul وتمام كل سر صلاح الشأن ظاهرا باطنا دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى قال عخاف الموت على دين الإسلام بلا محنة جامعة لكل حجاتنا محمدا في شرف رحمة وأنا إن شاء الله ولما نوى بسلف وإلى أرواحهم وإلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الكرام سر سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم. Juz 13 surat Ibrahim ayat nomor 35. Juz 13 surat Ibrahim ayat nomor 35. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada amina. Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني. ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة. عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة. ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. ربنا يقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي
لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم dan ingatlah tatkala berkata atau berdoa Nabi Ibrahim doa Rabbi ja'al hadzal balada amina. Ya Allah, ya Tuhan penciptaku, ij'al hadzal balada, jadikanlah ini negeri, maksudnya negeri Mekah ini amina, sebagai negeri yang aman. Wajnubni, dan jauhkanlah aku, wa baniya, dan anak-anakku, an na'budal asnam, dari menyembah berhala-berhala. Jadi kalau kita baca kisah Nabi Ibrahim dalam ayat Al-Quran ini, ya selain beliau ini orang yang sangat berani ya menegakkan kebenaran, berani memberantas kebatilan, ya sampai akhirnya ditangkap oleh Raja Namrud. Beliau ini orang yang banyak berdoa. Dan kalau kita pelajari doa-doa Nabi Ibrahim itu pada umumnya untuk kepentingan umum ya. Jadi ini pelajaran kita, ini doa untuk diri kita sendiri baik, untuk keluarga baik, tapi doa secara umum itu lebih baik. Hanya kita sangat dianjurkan kita ini mendoakan
umat Islam secara keseluruhan, termasuk mendoakan penguasa. Jadi kalau kita punya penguasa mungkin didoakan supaya dapat hidayah. Wah, ini nanti manfaatnya untuk seluruh rakyat, seluruh penduduk. Ya, kita dapat andil. Kalau penguasa itu kita dengan ikhlas mendoakan, tahu-tahu jadi penguasa yang baik, maka jadi sebabnya seluruh penduduk baik semua. Ini manfaatnya berapa banyak itu, berarti apa? Menjadikan ya seluruh penduduk bisa aman tentram berkat apa didoakan tadi itu. Nabi Ibrahim juga begitu apa? Malah ya apa? Setelah membangun Ka'bah ya bersama putranya Nabi Ismail, terus doa mudah-mudahan diterima. Terus yang kedua doa, di antara doanya itu minta supaya diutus di tengah-tengah penduduk ya Mekah. Padahal waktu itu belum ada penghuni, tapi Nabi bilang, ya Allah, panjenengan utus di tengah-tengah penduduk yang ini seorang rasul ya. Rabbana wab'ath fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayati, yang membacakan ayat-ayat Engkau ya Allah, wa yuzakkihim, dan membersihkan ya apa? Mereka dari akhlak yang tidak baik. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, dan yang mengajar mereka akan kitab dan sunnah. Ini apa? Ya, berapa ribu tahun sebelum Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim sudah doa ya. Akhirnya diijabai dengan diutusnya Nabi kita Muhammad SAW. Makanya di antara sekian banyak Nabi Rasul yang selalu disebut bersama Nabi Muhammad adalah Nabi Ibrahim. Dalam sholat ada sholawat Ibrahimiyah, itu sholawat yang paling baik, yang langsung redaksinya dari Nabi, yang diabadikan dalam sholat adalah sholawat Ibrahim. Jadi Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Kenapa? Karena apa? Nabi Ibrahim punya andil besar, di antaranya mendoakan apa? Supaya Allah ngutus di tengah-tengah penduduk Mekah seorang Rasul. Itu apa? Diijabahi, utus Nabi Muhammad SAW. Ya, termasuk dalam ayat ini Nabi Ibrahim padahal waktu itu belum ada penghuni gitu, belum ada penduduknya. Ya, Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi ij'al hadzal balada aminah. Ya Allah, jadikanlah negeri ini negeri yang aman ya Allah. Diijabahi oleh Allah. Ya, walaupun apa? Ya, dirasakan setelah mungkin ya berapa ribu tahun Mekah dijadikan aman sampai sekarang. Jangankan manusia diganggu, hewannya tidak boleh diganggu. Hewannya, sampai tanamannya itu tidak boleh. Jadi orang nyabut tanaman ada dendanya. Itu benar-benar apa? Ya, berkat doa Nabi Ibrahim. Ya, itu berarti Nabi Ibrahim dapat apa? Pahala. Ya, penduduk Mekah aman ya berkat didoakan Nabi Ibrahim. Ya, maka kita ya apa? Jadi pelajaran, makanya Nabi disuruh apa? Kita ini disuruh walaupun sudah usia tua kita disuruh nanam. Loh, kan kita tidak akan bisa menikmati buahnya kan ya, tapi ini untuk menyiapkan apa ya generasi berikutnya, walaupun dia sudah di alam kubur, orang makan buah dapat pahala terus apa seperti itu ya. Jadi doa yang di apa ungkapkan Nabi Ibrahim ini ngajari kita supaya kita ini senang mendoakan umat Islam secara umum, penduduknya. Terus yang kedua, doa Nabi mesti mendoakan keluarga, anak-anak turunnya, mendoakan anak-anak turunnya. Ini diantaranya ini, wajnubni wa baniya, dan jauhkanlah aku ya Allah wa baniya dan anak-anakku
an-na'budal asnam, dari menyembah berhala-berhala. Artinya jangan sampai ada di antara anak turunnya itu yang syirik, yang ada kesyirikan. Sebab beliau yakin selama di hati tidak ada syirik, pasti ya selalu dapat petunjuk, selalu aman, selalu selamat. Pokoknya orang di hatinya ada keyakinan la ilaha illallah, selain Allah ya tidak ada Tuhan yang benar selain Allah ya. Jadi yang menghidupkan, yang menolong, yang menyelamatkan, yang menghendaki, yang beri, yang menolak, yang bisa apapun hanya satu Allah. Selama di hati orang itu hanya satu ya tauhid, maka orang ini pasti aman, pasti selalu dapat petunjuk, tidak akan tersesat. Maka Nabi Ibrahim minta ya supaya dirinya dan keluarganya dijauhkan dari akidah syirik ya, kepercayaan orang ya. Setelah ya kita ngambil pelajaran ini, orang hidup ini harus menjaga akidah pertama nah, juga kalau kita ingin anak turun kita harus ditanamkan akidah yang kuat pada Allah, jangan sampai ada syirik. Terus setelah orang punya keyakinan yang benar tauhid ya, tidak ada campuran syirik sedikit pun, orang yang kedua harus menjaga dan memelihara sholat ya, di antara doa Nabi Ibrahim ya. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah aku dan keluargaku ya Allah ya muqimas sholat, orang yang bisa menjaga dan memelihara sholat ya, sebab yakin selama orang itu sudah punya iman yang benar terus jaga sholat, pasti dijaga oleh Allah, pasti dicukupi oleh Allah, pasti selalu ditolong oleh Allah. Ini pelajaran, dan itu yang dicontohkan oleh Allah dalam kisah Luqman Al-Hakim. Padahal Luqman Hakim itu bukan nabi ya, hanya seorang yang soleh, hatinya bersih. Malah diceritakan aslinya budak berkulit hitam, tapi karena ya saking bersihnya hatinya dan baik dalam mendidik anak, diabadikan dalam Al-Quran, dibuat nama suratnya. Apa pesan Nabi Luqman Hakim kepada putranya? Luqman Al-Hakim, qala Luqman libni ya bunayya la tusyrik billah. Yang pertama ya dipesan ojo sampai orang syirik loh. Ya harus yakin sing gawe ku Allah, sing ngurus Allah, sing iso nulungi Allah, sing iso nyelapno Allah, sing iso nyukupi Allah, sing iso njogo Allah. Yang mengenai itu kunci utama. Terus setelah itu Luqman Hakim berpesan ya bunayya aqimis shalah. Wahai anakku, dirikan sholat. Nah, ini pelajaran ya, kita ya harus memegang dua ini ya, punya akidah yang benar itu tauhid, sedikit pun tidak ada campuran syirik. Yang kedua harus benar menjaga dan memelihara sholat. Juga keluarga dan anak-anak turun kita harus kita tanamkan dua itu ya. Walaupun intinya ajaran Islam nanti akhlak. Jadi akidah, syariat itu intinya sholat, ibadah. Ya, akhlak otomatis buah daripada akidah yang benar, sholat pasti membuahkan akhlak yang baik. Ya, makanya sampai Allah memberikan jaminan ya, kalau orang itu sholatnya benar karena dilandasi iman yang benar, maka akan mampu mencegah dari segala perbuatan keji dan mungkar, pasti akhlaknya baik ya. Nah ini juga begitu Nabi Ibrahim, wajrumni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan aku dan anak turunku dari menyembah berhala. Dalam tafsir diijabahi oleh Allah, anak-anak turunnya dijaga ya, tidak sampai nyembah berhala. Terus dalam ayat lain dipesan ya, Nabi Ibrahim doa supaya bisa menjaga sholat dan keluarganya. Bij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Terus ayat berikutnya termasuk doa Nabi Ibrahim karena melihat umumnya manusia itu syirik, umumnya itu, dan berat diajak tauhid,
diajak jangan. Nabi Ibrahim sampai berbagai macam cara untuk supaya memberantas orang jangan sampai nyembah selain Allah itu loh. Berbagai macam cara. Nah, di antaranya dengan ya melihat di tengah-tengah kaum, oh ini Tuhanku ini matahari, apa? Oh bintang. Ini Tuhanku ini. Karena ada yang apa mempertuhankan bintang gitu. Jadi dalam rangka, jadi bukan ini bukan Nabi Ibrahim bingung, bukan. Jadi Nabi Rasul itu orang yang ya sejak kecil sudah ya diberi tauhid yang kuat oleh Allah ya. Cuma Nabi Ibrahim mengatakan itu untuk menyadarkan kaumnya gitu. Karena kaumnya ada yang nyembah bintang. Oh ini Tuhanku ini. Ketika bintangnya tidak kelihatan, wah saya tidak senang. Masa Tuhan tidak kelihatan, Tuhan hilang. Tidak wis. Setelah itu muncul bulan. Nah, ngajari ada yang nyembah bulan. Oh ini Tuhanku, bulan. Apa? Nah, ketika bulannya tertutup dengan mendung, wah saya tidak senang. Masa ada bulan, ada Tuhan hilang. Tidak, bukan Tuhan saya. Terus ada matahari. Oh ini Tuhanku lebih besar ya, untuk ngajari kaumnya sebenarnya. Setelah matahari terbenam, waduh, oh, bukan ini. Ya, langsung beliau ini apa? Nah, itu qala hadza rabbi hadza akbar. Falamma afalat qala inni bari'um minka inni wajjahtu wajhiya alladzi fatara samawati. Ya, saya bebas dari Tuhan yang ya semua yang dianggap Tuhan saya mempertuhankan hanya pada Allah. Sampai tetap kaumnya tidak mau ya. Akhirnya apa? Karena kebiasaan kaumnya, karena raja itu mesti apa? Ada hari apa? Hari ibadah istilahnya. Jadi kalau apa? Mereka berdatangan menuju ke tempat, di situ banyak patung-patung berhala, mereka membawa sajian. Nabi Ibrahim datang, Tuhan, kok kamu diam aja, gak dimakan, dikasih makanan? Dalam mereka apa? Kenapa kok kamu diam saja? Ya. Kok tidak dimakan, dikasih makanan? Ya, itu maksudnya mereka sebenarnya mikir sadar. Kok tidak apa? Tidak sadar ya gitu, digitukan itu. Ya. Akhirnya sampai ya, dengan berbagai macam cara kaumnya itu tidak mau dilarang nyembah selain Allah. Nah, pada pas besoknya mereka biasanya akan datang ya menyembah berhala-berhala itu. Nabi Ibrahim malamnya pada saat tidak ada orang dihancurkan ya, berhala-berhala semua dihancurkan, disisakan berhala yang paling besar sama dikasih kapak. Nah, akhirnya ketika mereka datang mau nyembah berhala-berhala itu, melihat sudah hancur berantakan, mereka langsung nuduh iki pasti Ibrahim. Tidak ada yang benci apa menyembah berhala kecuali Ibrahim. Akhirnya ditangkap, dibawa kepada raja, ditanya, kamu yang apa menghancurkan berhala-berhala itu? Ya, kata Nabi Ibrahim, apa bohong dalam rangka kepingin menyadarkan, tidak apa-apa. Bohong itu ada yang bohong dalam siasat perang juga boleh bohong ya. Bohong dalam mendamaikan orang juga apa boleh. Bohong dalam apa menyelamatkan ya dari apa ya kesyirikan juga boleh bohong ya. Ketika Nabi Ibrahim mau diajak nyembah-nyembah itu alasan saya sakit. Sakit apa? Ya, lihat bintang karena mereka percaya pada perbintangan. Saya ini bohong tapi supaya aman, apa? Nah, sampai ketika ditangkap ditanya, kamu ya yang menghancurkan ini? Saya tidak tahu. Coba tanyakan itu, rupanya patung yang paling besar itu rupanya kok bawa apa itu? Paling itu. Kata gila kamu ini. Oh, batu tidak bisa bergerak apa? Ya, masa bisa menghancurkan? Tidak mungkin. Nah, yang ditunggu Nabi itu memang. Nah iya, kalau patung itu tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa bergerak, tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, kenapa kamu sembah?
Ya, sebenarnya waktu itu apa? Raja Namrud itu sudah sadar sebenarnya, tapi dasar raja tidak mau, ya, tidak mau mengakui kesalahannya. Ya apa harus apa? Dihukum Nabi Ibrahim. Itu apa? Begitu umumnya manusia gitu, ya sulit untuk disuruh mengisahkan Allah. Ya walaupun berhala-berhala yang dijadikan sesembahan selain Allah itu tidak harus patung, ya macam-macam. Ada orang yang apa? Ya percaya sama matahari, ya ramalan-ramalan, ya, dan sebagainya. Ada yang percaya sama apa? Ya macam-macam, ya. Ya, selama ada yang diandalkan selain Allah, apapun dan siapapun, itu berarti Tuhannya, sesuatu yang diandalkan itu seolah-olah itu yang bisa menyelamatkan. Ya ini, maka Nabi Ibrahim doa gitu. Rabbi, wahai Tuhanku, penciptaku, innahunna adlalna katsiran minan nas. Sesungguhnya mereka itu berhala-berhala itu mereka telah menyesatkan. Maksudnya jadi sebabnya manusia sesat. Berhala tidak bisa menyesatkan, cuma gara-gara ada berhala-berhala itu manusia sesat. Banyak minan nas dari manusia. Maka ya setelah Nabi Ibrahim sudah berbagai macam cara supaya jangan sampai nyembah selain Allah, tapi kaumnya tetap. Terus Nabi Ibrahim berkata, "Faman tabi'ani fa innahu minni." Barang siapa yang mengikuti aku, maksudnya bertauhid, mengisahkan Allah. Barang siapa yang mengikuti aku, yaitu mengisahkan Allah, fa innahu minni, maka sesungguhnya dia termasuk golonganku, pengikutku, malah dianggap sebagai keluarga. Jadi orang yang beriman mengisahkan Allah itu dianggap keluarga Nabi. Tapi walaupun keluarga Nabi ada hubungan nasab, tapi kalau tidak iman tidak dianggap keluarga, ya. Seperti Nabi Nuh anaknya Kan'an, ketika sudah sampai mati tidak iman, tidak mau ikuti, ya Nabi Nuh, ya Allah niki yoga kula ya Allah, innabni min ahli. Apa kata Allah? Innahu laisa min ahlik, innahu amalun ghairu sholih. Jadi anak kandung kalau tidak mengikuti ajaran ayahnya, ya Pak, ya tidak dianggap anak. Tapi orang biasa bukan keluarga Nabi, kalau iman mengisahkan Allah, apa? Dianggap pengikut Nabi, ya. Ya termasuk kita ini selama mengisahkan Allah, ya, dan mengimani Nabi Muhammad SAW, itu kita dianggap umatnya Nabi dan pasti akan apa? Ya, mendapat syafaat Nabi, dibela oleh Nabi pasti. Tapi kalau sudah ada syirik, tidak bisa. Walaupun orang itu mungkin sholat, mungkin apa? Ya, mengaku cinta kepada Nabi, tapi di hatinya ada syirik, tidak diakui sebagai umat Nabi. Dalam hadis Nabi bersabda, inna likulli nabiyyin da'watan mustajabah. Sesungguhnya setiap nabi itu memiliki doa mustajab, doa pemungkas, ya, semua nabi kata Nabi. Wa innama khaba'tu da'wati, hanya saja aku menyimpan doaku, doa yang paling ampuh, doa mas tak simpan, sengaja tidak saya keluarkan di dunia, ya. Kalau nabi-nabi yang lain sudah dikeluarkan, ya, sehingga di hari kiamat tidak bisa nolong, tidak bisa nyafaat, sudah dikeluarkan senjatanya. Nabi disimpan, khoba, syafaatan li ummati yaumal kiamat, tak simpan, tidak saya keluarkan untuk ngasih syafaat pada umatku di hari kiamat. Ya, maka ketika seluruh Nabi Rasul, mulai Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, niku tidak bisa ngasih syafaat, ternyata yang diberi izin oleh Allah untuk ngasih syafaat adalah Nabi kita Muhammad SAW. Terus kata Nabi, wa innaha lanailatun insyaallah man la yusyriku billahi syai'a, kata Nabi. Dan syafaatku pasti akan diperoleh oleh siapapun selama tidak ada syirik di hatinya kepada, ya, selain Allah. Itu. Jadi apa? Orang itu baru dianggap sebagai
umat Nabi, keluarga Nabi kalau tidak ada syirik, kalau di hatinya benar mengisahkan Allah. Nah, ini kata Nabi Ibrahim, siapa yang mengikuti aku, maksudnya mengisahkan Allah, ya, tidak ada syirik, maka sesungguhnya dia tergolong, ya, golonganku, umatku, keluargaku. Tapi waman asani, dan barang siapa yang durhaka kepadaku, tidak nurut, tidak mengikuti, ya, ajaran Nabi, yaitu bertauhid, fa innaka ghafurur rahim, maka sesungguhnya engkau ya Allah Maha Pengampun lagi Maha kekal kasih sayangnya. Dalam tafsir ini sebelum diturunkan ya syariat, dilarang orang memohonkan ampunan kepada orang yang musyrik, ya, makanya ketika dikisahkan ayahnya Nabi Ibrahim, menurut sebagian pendapat itu bukan ayah langsung tapi paman, karena dalam kalangan kebiasaan Arabi, paman itu seperti ayah kan. Umumnya kalau ayahnya tidak ada, yang ganti kedudukan ayah kan pamannya atau pakdinya. Sebagian pendapat Azar itu bukan bapak langsung tapi pamannya, tapi sebagian itu bapak. Itu ya, ketika ayahnya diajak bertauhid tidak mau, disuruh meninggal. Terus Nabi Ibrahim berjanji, saya akan ya, mohonkan ampunan engkau wahai Pak. Tapi falamma tabayyana lahu annahu aduwwul lillahi tabarra'a min, ya, tatkala jelas bahwa ayahnya itu sampai mati ya tidak mau bertauhid, maka Nabi Ibrahim berlepasannya tidak memohonkan ampunan untuk ayahnya karena sudah jelas mati musyrik, ya. Ini dalam ayat ini, siapa yang durhaka kepadaku, ya, tidak mau mengikuti ajaran Nabi Ibrahim, maka sesungguhnya engkau Maha Pengampun lagi, maksudnya ya, ampuni Allah, sayangi. Menurut sebagian tafsir ini sebelum ada larangan memohonkan ampunan untuk orang musyrik, ya. Tapi ada kemungkinan ya, maksudnya mendoakan mohon ampunan ini maksudnya supaya dikasih hidayah oleh Allah, supaya tobat terus diampuni oleh Allah. Makanya kadang-kadang ya orang-orang solihin itu ya mendoakan ya orang kafir itu ya maksudnya untuk supaya dapat hidayah, ya. Seperti ada kisahnya Imam Junaid kalau tidak salah, ada orang-orang zalim, orang-orang yang durhaka, suka ganggu masyarakat. Ada masyarakat yang lapor kepada Imam Junaid, wahai Imam, tolong ini ada orang-orang yang selalu merusak, doakan, ya. Doakan ya supaya Allah membinasakan mereka, enggak ngerusoni kampung jauh katanya. Apa? Beliau langsung doa, ya Allah, sebagaimana engkau menggembirakan mereka di dunia, tolong ya Allah gembirakan mereka di akhirat. Kan seolah-olah doa ini kok ya, menyalahi syariat. Ngomong elek kok diduan ya Allah, sebagaimana engkau gembirakan mereka ini di dunia, senang-senang dengan itu, tolong gembirakan mereka di akhirat ya Allah. Akhirnya diprotes oleh, duh ya apa sih itu orang zalim, orang kok didoakan senang. Apa kata? Nah iya, kalau saya mendoakan supaya mereka disenangkan di akhirat, masa mungkin disenangkan oleh Allah kalau tidak tobat dulu, ya. Saya doakan ya Allah, mudah-mudahan mereka sebagaimana disenangkan di dunia, senangkan di akhirat. Kalau doa saya ini dikabulkan oleh Allah, kan mereka dikasih hidayah, tobat, terus mereka akan senang di akhirat. Itu maksudnya begitu, ya. Cuma orang kadang-kadang tidak paham, waduh ini mendukung orang mursal kok didoakan gembira, seperti apa? Padahal ya maksudnya itu demikian, ya, secara hakikat. Termasuk Nabi Ibrahim ini memohonkan ampunan ya orang-orang yang durhaka kepada beliau, maksudnya supaya mereka tobat terus diampuni oleh Allah. Terus doa berikutnya, ini doa-doa Nabi Ibrahim ya.
Rabbana wahai Tuhan penciptaku, ya, mencipta kami, inni askantu min dzurriyyati, sesungguhnya aku telah menempatkan, menempatkan min dzurriyyati, sebagian dari keturunanku, yaitu Nabi Ismail dan ibunya. Jadi Nabi Ibrahim itu lama tidak punya anak, ya, ketika kawin dengan Siti Sarah itu, ya, istrinya cantik luar biasa, tapi tidak punya anak. Ya, kemudian atas saran istrinya itu disuruh kawin lagi, malah yang mencarikan itu apa? Siti Sarah itu yang mencarikan teman akrabnya. Akhirnya kawin, punya anak. Itu orang itu kadang-kadang begitu, ya. Walaupun itu istrinya Nabi, dulunya tidak ada masalah, tidak ada masalah, bahkan yang mengawinkan yang apa? Tapi ketika apa? Ibu Hajar ini punya anak, ya timbul giroh dulu, kan otomatis kan Nabi Ibrahim lebih senang pada anak karena lama tidak punya anak, gitu apa? Ya. Akhirnya, ya Allah nyuruh, ya, sekaligus apa? Nguji Nabi Ibrahim. Wis gawonis bojomu apa? Pada saat senang-senangnya lama tidak punya anak, tahu-tahu apa? Disuruh bawa ke Mekah waktu itu dari Syam, tidak tahu berapa ribu kilo apa? Disuruh bawa ke Mekah. Ya, dalam riwayat naik buruk sebenarnya. Nah, setelah sampai di Mekah, waktu itu gersang, tandus, tidak ada tanaman sama sekali, tidak ada air, tidak ada apa? Manusia satu pun tidak ada. Tapi Allah perintah, letakkan apa? Keturunan itu apa? Istrimu dan anak bayimu di Mekah. Setelah itu tinggal, ya, tinggal. Setelah sampai di Mekah, ya di dekat Ka'bah waktu itu, walaupun Ka'bah waktu itu belum apa, tapi pondasinya ada, apa? Sejak sebelum zaman Nabi Adam, ya sudah ada Ka'bah. Nabi Ibrahim bangun itu bukan bangun meninggikan, tapi sudah ada pondasinya. Diletakkan di situ, apa? Ya di atas yang sekarang ada Zam-Zam, dulu belum ada apa? Zam-Zam. Belum ada, diletakkan di situ terus langsung ditinggal oleh Nabi Ibrahim, langsung ditinggal sekarang, dikejar oleh istrinya, ya, bah mau kemana? Tidak ngereken. Mau kemana sampean? Tidak ngereken. Apa Allah amaraka bihadza? Apa sampean diperintah oleh Allah demikian ini? Baru Nabi Ibrahim jawab, oh iya, saya diperintah oleh Allah. Nah, setelah dengar jawaban Nabi Ibrahim ini, melakukan itu diperintah oleh Allah, istrinya tenang. Oh, kalau begitu saya tenang, sebab suamiku melakukan ini dalam rangka melaksanakan perintah Allah. Tidak mungkin saya disia-siakan, ya. Yakin, tenang, ada Allah yang menjaga. Terus Nabi Ibrahim terus meninggalkan sampai tidak kelihatan, tidak noleh, ya kan umumnya, ya apa kok anakku, kadang-kadang gitu, beliau tidak noleh sampai ya, sudah jauh tidak kelihatan, baru doa ini, doanya apa? Ya diantaranya doanya itu, ya Allah, saya menempatkan keluarga apa ini, tolong supaya mereka bisa mendirikan sholat, ya Allah. Ini pelajaran penting, ya. Jadi yang diminta, ya satu, Nabi Ibrahim langsung, pokoknya Allah perintah, tidak ada ragu sedikit, nanti istriku, anakku bersama siapa, makan apa, tidak ada itu. Yang ada Allah Maha Kuasa, yang bisa jaga itu hanya satu Allah, yang bisa ngasih rezeki hanya satu Allah, bisa nyukupi hanya satu Allah. Yakin Allah bisa mencukupi, menjaga orang dimanapun, selama dijaga Allah pasti selamat. Itu yang ada di hati Nabi. Begitu istrinya, yakin selama orang itu apa? Ya, melaksanakan perintah Allah pasti dijaga oleh Allah. Terus doanya Nabi Ibrahim, Rabbana liyuqimus sholat, tolong ya Allah supaya mereka, keluargaku bisa menjaga sholat. Jadi selama orang itu ya punya akidah yang benar, mengisahkan Allah, terjaga, pasti tidak perlu khawatir gitu. Walaupun sendirian di tempat bahaya, pasti dijaga oleh Allah, pasti dicukupi oleh Allah. Ini diantara doa Nabi Ibrahim
Inni askantu min dzurriyyati, sesungguhnya aku menempatkan sebagian anak turunku yaitu istrinya dan anak bayinya Ismail biwadin, di lembah ghairi dzi zar'in, yang tidak mempunyai tanaman, yaitu Mekah waktu itu tidak ada tanaman itu. Inda baitikal muharram, di sisi ya atau di dekat rumah engkau yang disucikan, yaitu Ka'bah, di dekat Ka'bah. Rabbana ya Allah liyuqimus shalah, ya Allah tolong supaya mereka bisa mendirikan sholat ya Allah. Itu apa? Nah, ini pelajaran kita ini kepada keluarga kita, anak-anak turun kita harus begitu ya. Jadi yang mesti harus ditanyakan pertama, yang dimintakan itu apa? Supaya jaga sholat ya. Bukan masalah harta yang ditanyakan. Kadang-kadang orang anaknya di tempat yang jauh telepon, wis mangan lah, ojo sampai gak mangan lo. Jokon ya. Kadang-kadang gak ditakoni sholat belas enggak. Mestinya sholat lo ya. Ya ojo sampai gak sholat ya. Sholat jamaah, gak ridho aku. Awakmu senajan bayarmu gede tapi ya gak sembahyang, gak bakal enak. Mestinya begitu apa? Kita tanam itu terus doa, ya Allah tolong anak saya supaya bisa menjaga sholat ya Allah. Itu sebab kalau anak kita punya anak cucu menjaga sholat, tidak perlu khawatir, Allah yang jaga. Tapi kalau bukan Allah yang jaga, siapa yang mampu jaga? Apalagi di zaman seperti sekarang ini. Jangankan di luar rumah ya, ketika keluar, sedangkan di dalam rumah aja kita tidak mampu jaga ya. Dalam satu rumah kita di kamar, satu kamar, anak kita di kamar sebelah, kita tidak mampu jaga. Apa yang dilakukan anak ya, kadang-kadang semalam tidak tidur, mainan apa HP kita tidak tahu. Tapi kalau orang itu karena jaga sholat, punya iman yang apa mengisahkan jaga sholat, kita tidak perlu khawatir, pasti dijaga oleh Allah ya. Itu sehingga orang aman, tentrem selama apa punya keyakinan yang benar, terus selalu menegakkan sholat ini. Rabbana, wahai Tuhan kami, liyuqimus shalah, terus setelah mohon supaya keluarganya bisa menjaga sholat, yang kedua Nabi Ibrahim mohon faj'al af'idatam minan nas tahwi ilaihim, ya Allah tolong jadikanlah hati-hati sebagian dari manusia condong atau senang kepada mereka. Ini berkat Nabi Ibrahim, Mekah itu tidak pernah sepi ya mah, berkat doa Nabi Ibrahim. Itu padahal doanya Nabi Ibrahim, kata ulama tafsir, pakai min, sebagian. Tolong jadikan hati sebagian manusia condong sama mereka. Itu sampai sekarang ini ya mah, ya tidak pernah sepi ya. Tidak ada bedanya. Kalau zaman dulu ramenya kan waktu musim haji, sekarang ya setiap waktu apa habis hari raya langsung dibuka, habis hajian langsung dibuka umroh. Padahal dulu ya masih apa ya. Nah ini itu diantara berkat doa Nabi Ibrahim. Maka kata ulama ahli tafsir, andaikan Nabi Ibrahim waktu itu tidak mengucapkan minan nas dan sebagian sak dunyo, walaupun orang kafir mesti bertanya ya, tapi Nabi Ibrahim menggunakan kata minan nas, maksudnya orang-orang yang beriman mesti kepingin ya. Sampai sekarang antrinya orang haji itu katanya 40 tahun ya. Daftar sekarang 40 tahun itu saking apa? Ya saking hanya orang itu kepingin ya, Mbak. Ya. Andaikan apa ya tidak ada itu, ada orang yang ya mungkin setiap tahun bisa haji terus ya. Ya itu. Ini makna diijabai doa Nabi. Ternyata apa? Manusia semua apa? Berdatang kepingin ya. Waktu itu ya setelah ya walaupun semua itu ada ujian ya, ketika Nabi Ibrahim membawai wadah kurma dan wadah air, kurma dan air. Setelah kurma habis, air habis kan, kehabisan air susu, anaknya nangis ya. Ibu Hajar itu ya berusaha naik ke Bukit Sofa ya, gunung ya, Mbak, untuk melihat barangkali ada orang ya, mungkin dimintai tolong apa. Tidak ada, dia lari ke Bukit Marwah
jauh itu padahal ya, Bukit Marwah. Kok tidak ada tanda-tanda ada orang? Tidak putus asa. Siapa tak tahu yang kedua ada orang. Begitu sampai 7 ya. Ternyata apa? Yang dicari Ibu Hajar ya bukan di situ ada air, tapi justru di kaki ya anak bayinya itu apa? Allah langsung ngutus malaikat Jibril untuk apa? Ya istilahnya apa? Ya ngebor ya dengan sayapnya langsung apa? Langsung nyumber apa? Akhirnya Ibu Hajar itu ngambil diwadahi, ngambil air diwadahi ya. Kata ulama, andaikan Ibu Hajar itu membiarkan itu pasti nyumber terus. Cuma karena diambil sehingga apa? Tidak sampai melimpah ya. Tapi sampai sekarang tidak pernah kurang air Zam-Zam walaupun diambil oleh apa? Seluruh dunia, tidak hanya Mekah Madinah kan dibawa apa? Setiap jamaah haji umroh mesti dibawa itu. Setiap jamaah apa? Dibawa ya. Udah. Ini berkat ya Nabi Ibrahim mengisahkan Allah juga keluarganya dan menjaga sholat. Warzuqhum minats tsamarat, dan berilah mereka rizki berupa buah-buahan. La'allahum tashkurun, supaya mereka bersyukur. Diijabai oleh Allah. Mekah waktu itu tandus gersang, Allah memindah tanah subur di Syam dipindah ke Mekah, di Taif tempatnya. Itu Taif apa? Ya, mungkin kalau di Malang seperti Batu Taif itu apa? Jadi semua apa buah-buahan, sayuran-sayuran apa? Bagus apa? Di Taif itu. Di tempat yang dulu Nabi dakwah apa? Dilempari batu itu. Dulunya apa? Masyarakatnya begitu apa? Tapi berkat apa? Nabi Muhammad ya sayang itu ketika dilempari batu dan itu Nabi tidak marah, sudah didatangi malaikat Jibril atas mau apa? Ngangkat gunung yang paling besar untuk dijatuhkan, Nabi tidak mau. Menoleh mereka, tidak benci. Ya Allah, keluarkanlah dari mereka anak turun yang ya mau menjadi pengikut ya Allah, yang mau mengisahkan Engkau ya Allah. Subhanallah, diijabai. Jadi orang-orang Taif yang sekarang semua Islam ya di Taif itu dulunya nenek moyangnya itu yang melempari Nabi itu, melempari Nabi. Tapi saking baiknya Nabi tidak benci. Ya Allah, keluarkanlah dari mereka ini anak turun yang mengisahkan Engkau. Sekarang ya Mekah jadi apa? Muslim semua, apa? Semua termasuk di Taif ini. Itulah diantara kisah apa? Nabi Ibrahim dan doa-doa beliau yang perlu kita contoh. Mudah-mudahan apa yang kita baca ini semakin menguatkan keimanan kita dan kecintaan kita kepada Allah dan kepada kitab suci Al-Quran. Mudah-mudahan kita dijadikan orang yang selalu mengisahkan Allah, menjaga sholat, juga keluarga dan anak-anak turun kita seterusnya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi zidna ilman nafi'a. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka al-'afiyah fid dunya wal akhirah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Al-Fatihah.